Ucapan terima kasih dan mengajak semuanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI dan Polri dan ASN di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras untuk menjaga kita sehingga kita seperti sekarang siap untuk tinggal landas, siap untuk bangkit menjadi negara maju. Kita perlu untuk mempertahankan sistem yang sudah baik. Saya akan teruskan TNI dan Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden untuk mempercepat reaksi dan memperpendek rentang kendali dan rentang komando. Saya juga akan memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup TNI, Polri, dan ASN. Birokrasi harus kita perbaiki gaji-gajinya untuk hilangkan korupsi. Korupsi kita harus berantas dengan ekonomi yang baik, gaji yang baik. Saya kira tidak perlu orang korupsi. Kalau korupsi, hukumnya harus seberat-beratnya. Kalau nggak punya uang, susah maju, susah nyalek. Benar? Ini kita harus rubah, harus pikirkan nanti. Cari pakar-pakar, bagaimana sistemnya. Masa orang mau mengabdi harus cari uang banyak. Dari mana? Artinya nanti ada bandar-bandar politik. Tidak hanya bandar judi. Begitu jadi bupati, ya dia ada hutang budi, ya kan? Aku minta izin ini, minta izin ini, minta izin ini. Jadi saudara-saudara, saya yakin Profesor Yusril, ahli tata negara, bisa memikirkan bagaimana cari sistem politik yang tidak mahal untuk rakyat kita. Prioritas lainnya, saudara, adalah menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Lalu TNI Polri dan pejabat negara. Soal gaji guru, Presiden bahkan sudah mengumumkannya pada akhir November tahun lalu di puncak peringatan Hari Guru. Lalu ada juga, saudara, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Pembangunan rumah ini direncanakan salah satunya dengan memanfaatkan lahan sitaan kasus korupsi. Ya, kita lanjutkan kembali one on one hari ini, pemirsa. Seperti janji saya tadi, kita akan buka-bukaan mengajak Prof. Binsar Gultom untuk menguak seberapa besar sih sebenarnya gaji hakim. Prof, boleh disampaikan, Prof, mengapa kemudian hakim harus diapresiasi dengan peningkatan gaji yang luar biasa 280%? Patutkah, layakkah? Sudah saya katakan waktu beberapa minggu yang lewat di TV One juga ya? Di TV One dengan beberapa rekan-rekan pakar hukum, itu sangat-sangat diapresiasi. Dan waktu itu saya pertama sekali memperinci di tempat itu, kalau bisa dicek ulang. Sembari kita tayangkan juga, Prof. Sebelumnya itu bisa ditayangkan sebenarnya. Jadi pertanyaan Ibu tadi, seberapa besar gajinya, Prof? Boleh dirinci sekali lagi, Prof? Gaji saya pada waktu menggunakan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024 itu take home pay, ya, itu sebesar 53 juta rupiah. Ini aman ya, Prof? Nggak apa-apa ya, Prof? Dibongkar ya? Kalau ini udah kemarin juga saya sampaikan itu. Oke. Terus setelah direncanakan naik 280 persen tersebut, para hakim-hakim senior, hakim tinggi itu gajinya nanti akan sebesar sekitar 66 juta lebih. Ini kan tapi ya memang sudah pengalamannya di atas 30 tahun seperti Prof. Di atas 32 tahun. Di atas 32 tahun. Iya, begitu. 66 juta rupiah. Lebih. 66 juta take home pay. Take home pay ya? Iya. Jadi anunya itu jumlah tunjangan pokoknya menjadi 19.900.000 lebih. Boleh sembari ditayangkan ya, Prof, ya tadi ya, tangkapan layarnya. Yang sebelumnya hanya 17.844.960. Nah, begitu. Nah, tapi untuk para hakim yang pensiun nanti, bagaimanapun kan itu harus menjadi perhatian ya. Apakah menggunakan aturan yang lama? Apakah menggunakan tahun aturan 2004, ya, 2024 atau menggunakan 2025 kan itu? Nah,
Dalam hal ini PP yang belum dikeluarkan. Nah, kalau saya waktu itu mengatakan diharapkan sih pada saat pelantikan Presiden Prabowo kapan itu berlaku, nanti kenaikan gaji 280 tersebut sehingga 19 juta gaji pokok 19.900.000 sekian dikali 25, ya 75% yang diterima itu menjadi sekitar 14 juta yang diterima oleh hakim, yang sebelumnya berdasarkan PP 44 tahun 2024 itu cuma 5 juta. Cukup. Agaknya memprihatinkan. Itu memprihatinkan, Prof? Sangat Karena memprihatinkan. begini, kalau saya bisa mewakili suasana kebatinan rakyat gitu ya, Prof ya, banyak juga yang berkomentar, hakim nampaknya gajinya sudah tinggi, puluhan juta rupiah, kurang apa lagi katanya, Prof? Iya. Apakah kemudian ini kesejahteraan seorang hakim ini berkaitan pula dengan bagaimana putusan hakim pada saat memutus perkara? Oh, sesungguhnya itu tidak berkaitan dengan putusan perkara. Itu harus dilepaskan. Hanya dengan adanya kenaikan gaji tersebut, itu membuat para hakim itu akan lebih tenang. Tidak lagi memikirkan uang ngepul dapur, nyekolahin anak, sakit penyakit, kesehatan ya. Nah, ini sekarang persoalannya rumah dinas, keamanan juga tidak, belum. Tapi ini diharapkan Itu sih dia, Prof. akan Banyak yang bertanya diperhatikan. juga, bagaimana kemudian Anda bisa memastikan begitu ya, bahwa jika kemudian gaji hakim dinaikkan, ini juga akan linear juga dengan tingkat kasus dugaan suap terhadap hakim yang juga akan menurun. Kalau tugas pengawasan yang lebih ketat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan dari Komisi Judisial diperketat, ya, saya kira ini akan bisa mengurangi ya persentase naiknya itu kejahatan atau korupsi hakim itu Artinya sendiri. kenaikan gaji sebenarnya bukan solusi. Tapi itu tidak solusi. Ya, tergantung daripada itu tadi. Integritas. Ya, integritas. Nah, integritas itu seperti apa? Kan itu bisa sewaktu-waktu menurun. Bisa sewaktu-waktu tetap bertahan. Makanya saya katakan fondasi seorang hakim itu harus panggilan jiwa. Ya. Betul-betul itu panggilan hati. Jadi seberapa pun jumlah gaji hakim itu tidak menjadi masalah sebenarnya bagi dia, karena dia berada sekarang di posisi satu tempat yang sunyi, di satu tempat pekerjaan yang memang pekerjaannya hanya memutus Itu dia. perkara. Pusat peradilan tertinggi. Itu dia. Ya, sebagai benteng terakhir. Benteng terakhir hukum di Indonesia. Iya. Ya kan? Tapi bagaimana, Prof? Kalau kemudian saya bisa hadirkan data juga ya. Selama 15 tahun terakhir, jika mengacu pada data KPK, kurang lebih ada 31 hakim terjerat kasus korupsi. Jumlah ini menjadi yang terbanyak dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. Kalau Oh, kita iya? melihat hal ini, banyaknya kasus dugaan suap ini nampaknya tidak hanya menjerat para hakim saja, tapi juga para hakim agung. Ada datanya, ada faktanya. Ini nampaknya memperkuat dugaan maraknya main perkara, begitu, Prof? Di dunia peradilan saat ini, respon Anda seperti apa, Prof Binsar? Hakim itu manusia biasa juga, bukan malaikat. Hakim itu sebenarnya tidak mencari perkara, tapi ada yang mendatangi dia. Sebenarnya walaupun ada yang mendatangi dia, kalau imannya kuat, kan itu tadi, bisa halus dia menolaknya. Lah, saya kira siapapun itu bisa jatuh. Makanya saya bilang hakim itu harus betul-betul kuat agama, ya, harus betul-betul bertakwa dia. Kalau di agama Islam, kalau Kristen itu harus memiliki satu kuasa ya. Saya itulah yang menjadi pegangan saya. Makanya kalau kita mau memutus perkara pun tetap harus minta petunjuk kepada Tuhan. Masih bisakah kami sebagai rakyat ini menaruh harap yang besar bahwa Sangat. masih banyak hakim-hakim yang Masih. baik di luar sana? Masih banyak. Masih banyak. Saya kira dengan adanya juga kondisi seperti ini ya sudah menjadi warning, peringatan bagi rekan-rekan hakim yang masih
bisa melaksanakan tugas seperti kami-kami ini ya, supaya jangan mengikuti itu. Kan sudah tahu akibat hukum. Tapi kalau kemudian dihadapkan di depan mata tumpukan uang yang begitu luar biasa, hati seorang mana yang kemudian tidak tergoda? Makanya janganlah didatangi hakim itu, dimanapun berada. Kalau itu didatangi, hati siapa yang tidak tergoda? Termasuk mungkin Mbak sendiri. Kalau sudah dirayu dengan berbagai hal. Tapi kalau kuat imannya, tidak akan mampat. Makanya waktu saya dulu, Godaan fulus itu juga pernah datang kepada Prof Binsar? saya godaan itu dulu waktu di kasus pelanggaran HAM berat. Sampai nggak bisa tidur saya. Gatal semua badan itu. Sampai saya sakit tidak sembuh-sembuh. Nah, jadi itu kan berbeda. Subjektivitas. Ya. Yang lain, wah kesempatan. Dalam kesempitan. Bahkan maaf nih, sampai yang di rumah istri, ini mohon maaf ini istri mungkin melihat saya di rumah atau dimanapun berada. Kesempatan. KPK waktu itu belum ada. Tidak bisa, saya bilang. Tidak Integritas. bisa. Integritas. Bersumpah juga kan Anda kan? Bersumpah benar-benar. Karena saya akhirnya nggak bisa tidur, jadi stres. Saya mau ngambil contoh juga lagi. Pernah saya membeli mobil dulu, mobil ya tahun-tahun itu termasuk tua sudah sih, harga 8 juta. Lalu saya mengambil dari tabungan 8 juta. Lalu saya bilang kepada tukang teller bank itu, Bu, ini nggak salah, saya ambil uang 8 juta mestinya berkurang. Tapi kok ini 8 tambah 8 jadi 16 juta. Sudah, silakan. Itu karena masih banyak pekerjaanku. Saya tetap juga mengatakan kepada yang lain, Mas, ini saya jadi bertambah uangku, padahal sudah saya ambil uangku. Dari mana ini asalnya? Iya, ini bagaimana ini saya bilang. Setelah dilihat, waduh, terima kasih Pak, terima kasih. Akhirnya dikurangi saldo saya tersebut. Artinya Anda bisa kemudian juga menyampaikan di hadapan seluruh rakyat yang menonton saat ini, bahwa Anda betul-betul selama ini memutus perkara, melaksanakan profesi Anda dengan betul-betul jujur dan bersih. Amin. Prof Binsar. Pokoknya sesuai hukumnya. Kita tidak mau menjual perkara demi sesuap. Demi ini. Ini bahaya itu. Jadi saya minta kepada para hakim, yang terutama yang junior-junior ya, yang masih baru-baru sekarang ini. Ya, coba sekarang mungkin Anda masih di daerah. Belum pernah banyak godaan di kota-kota besar kan itu. Nanti setelah masuk di kota besar, biasanya banyak godaan. Makanya persiapkan sekarang moralitas, integritas, tanpa harus diawasi pun Itu dia, harapan kita semua bahwa kita memiliki moral peradilan yang cukup tinggi dengan kualitas hakim yang juga bisa menjunjung tinggi integritas. One on one akan... Ya pemirsa, bagi Anda pegawai negeri sipil atau PNS mungkin deg-degan ya mendengarkan informasi seputar sistem gaji PNS yang rencananya akan diubah menjadi single system salary begitu ya, single salary system. Nah, jangan tegang karena sebetulnya aturan ini ditujukan untuk membuat hari tua PNS lebih sejahtera. Namun sebetulnya aturan ini juga masih terus digodok. Lalu seperti apa sistemnya sejauh ini kita akan simak dalam gaji single salary PNS untung atau buntung. Kita akan lihat dan mulai dari apa sih single salary itu. Nah, jadi sistem single salary atau gaji tunggal ini adalah sistem gaji yang hanya memuat satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Hal ini dijelaskan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau PPN Bappenas, Bapak Suharso Mono Arfa. Nah, jadi total penghasilan ataupun juga take home pay PNS kan terdiri dari berbagai unsur pemasukan. Jadi seperti misalnya ada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan juga tunjangan lain-lainnya ya. Nah, dengan sistem single salary ini, jadi semuanya akan dilebur atau akan digabungkan menjadi satu. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan besaran gajinya akan berasal dari penyatuan berbagai komponen
ini yang selama ini terpisah seperti tunjangan perjalanan dinas dan juga lain-lain. Jadi ia menyebutkan nantinya akan diatur oleh PP, tapi ini misal tidak ada perjalanan dinas ABCD honor begitu. Jadi artinya memang digabungkan menjadi satu. Itu tadi yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB. Nah kemudian senada juga Menteri PPN dan juga Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa menyebutkan single salary itu juga termasuk bagian dari asuransi kesehatan kemudian hari tua nanti ya. Jadi semua ini akan jadi satu di dalam perhitungan single salary. Ia juga menyebutkan jadi diharapkannya dengan penerapan single salary ini kedepannya pensiunan PNS ini akan lebih sejahtera. Karena saat ini pensiunan PNS cenderung tidak memiliki daya beli yang kuat. Kemudian kita akan lihat next slide. Jadi seperti apa sih sebetulnya perhitungan dari sistem single salary ini? Jadi kita lihat ya, dikutip dari Civil Apparatus Policy Brief Badan Kepegawaian Negara atau BKN, single salary sistem untuk PNS ini terdiri atas unsur jabatan atau gaji dan juga tunjangan kinerja dan juga kemahalan dan juga sistem grading atau pemeringkatan terhadap nilai atau harga jabatan ya. Jadi ada unsur-unsur ini yang disebutkan untuk menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Nah, nantinya untuk sistem grading sendiri akan menunjukkan posisi, beban kerja, dan juga tanggung jawab serta resiko dari pekerjaan. Nah, nanti ini akan menentukan, akan dibagi juga menjadi beberapa tahapan dengan nilai rupiah yang berbeda. Jadi ini akan menentukan ya nanti besarannya seperti apa. Kemudian, policy brief ini juga menyebutkan tunjangan kinerja akan tetap dimuat dalam single salary dan diberikan sesuai dengan capaian kinerja PNS sebagai penambah atau pengurang penghasilan bergantung dari output kinerja setiap pegawainya. Sedangkan untuk pemberian tunjangan kemahalan akan dihitung berdasarkan kolom indeks gaji dan juga tukin pada tabel indeks penghasilan yang dikalikan dengan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing PNS bekerja. Jadi mungkin kalau misalnya masih ada yang bingung wajar ya, karena sekali lagi aturan saat ini juga tengah digodok sehingga ini juga baru bersifat kisi-kisi saja dan tentu nanti kita akan pantau seperti apa aturannya nanti ketika sudah disahkan. Nextnya kita lihat ya. Jadi sebetulnya sistem penggajian tunggal ini juga sempat dilontarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani pada tahun 2019 silam. Nah, meskipun ia menekankan sebetulnya bahwa aturan ini tuh harus betul-betul dikaji agar tidak merugikan APBN dan juga harus dilakukan pelan-pelan bertahap sehingga tidak memberikan shock terhadap APBN ya. Karena memang ada sejumlah contohnya di negara lain yang akhirnya membuat anggaran negara ini shock begitu dengan perubahan yang terlalu cepat. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa ini harus perlahan dan juga harus pelan-pelan. Dan sejauh ini per September 2023, rencana penerapan ini juga baru dicoba dalam tahapan pilot project ataupun juga uji coba. Adapun uji coba penerapan skema single salary ini sudah berlangsung di 2 instansi yaitu PPATK dan juga KPK. Sementara Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan aturan single salary ini akan berbentuk peraturan pemerintah ataupun juga PP ke depannya. Dan skema ini pun akan menjadi agenda prioritas pemerintah di tahun depan. Nah, jadi bagi Anda pegawai negeri sipil setelah mendengarkan ya kurang lebih konsep single salary ini seperti apa tanggapan Anda? Setujukah? Karena balik lagi ya, ini bukan menghilangkan komponen penghasilan yang sudah ada, namun lebih ke dalam bentuk penggabungan sehingga harapannya nanti kedepannya akan mempermudah ya perhitungan gaji saat ini dan juga tentunya di saat nanti pensiun. Namun untuk menghitung apakah dengan sistem single salary ini PNS atau akan untung ataupun juga buntung, tentu kita akan cek bersama dengan aturan resminya ketika nanti PP-nya sudah dikeluarkan. Saya sampaikan sesuai contoh tabel di di depan. Jadi dengan THT Bapak Ibu 200 juta itu, ini contoh ya Bapak. Jadi tadi seperti yang sudah saya contohkan, 200 juta itu nanti Bapak bisa ambil sebagian, Bapak Ibu bisa ambil sebagian. Jadi ini pokoknya dana Ibu Bapak itu setelah BUP Bapak Ibu terima kan harusnya 200 juta. Itu bisa Bapak Ibu ambil sebagian. Ini misalkan kami contohkan 10% dari dana yang sudah Bapak Ibu tabung yaitu 20 juta misalkan. Itu nanti manfaat anuitas per bulannya. Jadi Bapak Ibu bisa menerima pensiun bulanannya berapa? Nah, untuk yang usia 25 dengan pengambilan 20 juta, 10%-nya dari 200 juta, itu untuk yang single
Bapak Ibu terimakan 1.135.000 tiap bulannya. Seperti contoh di depan. Ya, untuk yang single ini cukup sampai ke Bapak. Jadi misalkan sampai terjadi resiko kepada Bapak, nanti sepenuhnya sisa dana Bapak kan ini harusnya mendapatkan pensiun bulanan sampai usia 85. Jadi nanti misalkan sampai terjadi resiko tutup usia, ahli waris langsung terimakan sisanya plus uang pertanggungannya minimal 10 juta. Masih menerima untuk ahli warisnya plus sisa dananya, seperti itu. Tapi misalkan diteruskan nih sampai ke janda duda, sampai ke suami atau ke istri, nanti misalkan sampai terjadi resiko, pensiun bulanannya ini bisa diteruskan ke suami atau istri, yaitu sebesar berapa? 917. Seperti itu. Bahkan sampai ke anak. Jadi memang terimanya kalau sampai dengan Bapak sendiri memang agak lebih besar. Tapi kalau memang diteruskan ke istri, terimanya enggak 1.135.000 lagi, tapi turun 917.000. Begitu juga kalau permintaan nanti misalkan terjadi resiko ke saya, ke istri saya ingin anak saya masih menerima untuk pensiun bulanan saya gitu, otomatis sampai ke anak. Tapi terimanya otomatis lebih rendah lagi, 871.000. Mungkin gambarannya seperti itu, Oke, Bapak. terus yang terkait itu Bu, tadi apakah anaknya atau istrinya atau ahli warisnya bisa menerima utuh? Misalnya dia baru ngambil 5 tahun Bu, pensiunannya, bulanannya. Ya. Nah sisanya apakah langsung dibayarkan utuh ke anak atau istrinya atau bisa dibayarkan bulanan? Tadi bisa dibayarkan bulanan ya? Kalau utuh pun bisa betul, ya Bu ya? Bisa. Jadi seperti tadi yang sampaikan, kalau utuh otomatis Bapak Ibu dari awal ini misalkan nanti untuk Bapak ini 200 juta, mungkin Bapak ambil 20 juta atau 50 juta, sisanya ini kami anuitaskan ya Bapak. Nah, proses anuitas bulanannya ini sampai kemana? Bapak pribadi atau Bapak wariskan ke istri atau bahkan sampai ke anak. Jadi nanti kita perhitungkan Bapak. Jadi program anuitas ini nanti 1 bulan, 2 bulan sebelum Bapak Ibu BUP, ini nanti kita ada konfirmasi. Jadi masih panjang Bapak Ibu waktunya. Intinya kita menabung untuk tabungan hari tua Bapak Ibu semuanya, seperti itu. Oke, jadi selagi menerima anuitas dapat proteksi juga nggak Ibu? Oh itu pasti, iya. Dapat proteksi lagi ya Bu ya? Proteksinya iya. Oke, jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih paket yang langsung dibayarkan secara utuh nanti 2 bulan atau 3 bulan sebelum Bapak Ibu pensiun. Betul. Itu akan kita konfirmasi. Iya. Mau dibayarkan 100% atau dibayarkan secara bulanan. Secara bulanan. Nah, kalau bulanan tadi untungnya masih dapat tambahan. Untungnya masih dapat tambahan uang pertanggungan untuk ahli warisnya, seperti untuk ahli itu. warisnya, oke. Kalau diambil utuh saat Bapak Ibu BUP 200 juta nih, mau saya ambil semuanya nih Mbak, gitu. Dia buat usaha. Ya sudah, jadi PT Taspen pengcoverannya cukup sampai Bapak Ibu semua pensiun, seperti Oke. itu. Oke, mungkin begitu Bapak gambaran jelasnya. Oke, itu untuk terkait program Taspen Smart Set Plus anuitasnya. Tadi untuk yang Tadi Bapak untuk pertanyaan kedua JKK. JKK JKM mungkin bisa dibantu Ibu Ajeng jelaskan. Jadi Bapak Ibu sebelumnya saya tambahkan, memang untuk program kita untuk pengcoveran di sini itu 1 kali 24 jam tanpa batas, tanpa aturan tertentu yang seperti Bapak Ibu terimakan JKK JKM-nya dari kantor, seperti itu. Untuk JKK JKM-nya kalau misalnya selama Bapak dan Ibu sampai aktif tidak mengklaim, itu tidak ada pengembalian dana. Seperti itu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sampai dari mulai aktif nih sampai pensiun tidak ada pengklaiman untuk kecelakaan maupun meninggal dunia, ya alhamdulillah. Jadi maksudnya kami juga tidak akan memberikan pengklaiman dana seperti itu. Jadi JKK dan JKM itu diberikan apabila ada mengalami kecelakaan sehingga membutuhkan biaya perawatan atau mengalami meninggal dunia baik karena tugas maupun karena sakit. Seperti itu. Sudah cukup jelas ya? Itu untuk JKK JKM yang secara regulasi Bapak Ibu sudah terimakan ya Bapak Ibu sampai dengan saat ini, J. Tapi yang
jaminan kematian yang dari program dari kami itu 1 kali 24 jam tanpa Bapak Ibu dalam kondisi bertugas atau bekerja dimanapun kapanpun kejadiannya, Bapak Ibu bisa nyuwun sewu ahli waris bisa langsung ngeklaim gitu. Jadi pada dasarnya seperti ini Bapak Ibu, JKK-JKM itu kan program yang sudah dibentuk dari pemerintah. Nah, program itu dibayarkan di luar gaji dari Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sama sekali sebenarnya tidak dipotong gajinya oleh program JKK-JKM. Tapi instansi tempat Bapak Ibu bekerja wajib membayarkannya ke PT Taspen sebagai salah satu proteksi untuk Bapak Ibu selama Bapak Ibu masih bekerja. Jadi otomatis pada saat nanti sampai misalnya akhir pensiun Bapak Ibu alhamdulillah sehat walafiat tidak ada kejadian apapun, ya otomatis tidak ada proses pencairan seperti itu. Nah, proses yang selama ini dikirimkan ke instansi PT Taspen ya untuk proteksi selanjutnya peserta PNS atau ASN selanjutnya seperti itu. Karena itu tadi balik lagi saya bilang itu merupakan program pemerintah yang bayarkan juga instansinya, jadi proteksinya terus berlanjut untuk pegawai selanjutnya, seperti itu. Cukup jelas mungkin ya Bapak Ibu ya untuk program JKK-JKM-nya tadi. Oke, yang untuk program ininya mungkin Taspen Smart Safe-nya juga udah cukup jelas. Nanti coba kita sharing sedikit lagi. Selanjutnya Ibu masih ada mau tambahan? Udah, cukup Mas Vito. Cukup, Mungkin next oke. ya. Boleh next slide. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk mempermudah sebenarnya apa sih benefit yang kita mau kasih ke Bapak Ibu sekalian? Jadi benefitnya kita coba gambarkan lewat simulasi ya Ibu ya. Jadi ini simulasi ini akan mempermudah pemahaman Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau misal Bapak Ibu masih kurang paham, segera bisa tanyakan. Nah, jadi kita punya 3 karakter nih Ibu. Ada karakternya siapa aja Ibu? Ada Pak Budi, ada Pak Tono, dan ada Bu Rini nih di sini. Oke, Mas Vito. Jadi ketiga karakter ini kita gambarkan dia berumur yang sama ya Bapak Ibu ya. Berumur 30 tahun ya. Nah, kita gambarkan juga mereka sebagai pegawai P3K yang sama seperti Bapak Ibu sekalian di sini. Otomatis benefit, manfaat dan segala macamnya kita usahakan sama. Nah, selanjutnya di sini kita asumsikan BUP-nya masih di 58 tahun ya Bu ya, yang terendah dulu ya. Oke, 58 55 tahun. Tadi BUP apa Ibu kepanjangannya Bu? Batas usia pensiun ya Bapak Ibu, ingat ya. Nah, jadi memang Taspen itu erat kaitannya sama bahasa BUP ya nanti Bapak Ibu ya, batas usia pensiun. Artinya kita memang mengelola Bapak Ibu sekalian memberi pelayanan nanti mulai maksimumnya pada saat Bapak Ibu pensiun. Boleh next? Oke. Gambaran besarnya gimana ini Bu? Oke, jadi gambarannya seperti 3 yang kami ilustrasikan ini semuanya tiap bulannya memiliki penghasilan 4 juta nih per bulannya. Oke, Dengan usia yang sama 30 tahun, dengan batas usia pensiun juga sama, dengan penghasilan yang sama. Kita contohkan 4 juta ya Bapak Ibu per bulan ya, jadi untuk take home pay-nya. Oke, jadi kita anggap Bapak Ibu sekalian Pak Budi, Pak Tono dan Bu Rini ini punya penghasilan yang sama. Kita anggapnya dia bekerja di instansi yang sama, punya penghasilan sama itu sekitar 4 juta per bulan. Oke Bapak Ibu, next. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dari 4 juta ini ternyata mereka mulai aware nih untuk memikirkan sehat finansial untuk masa pensiunnya. Nah, jadi sedari awal mereka sudah berusaha nabung, Bu. Nabungnya kita anggap aja berapa Ibu nih Bu sarannya? Oke, kisarannya 345 ya Bapak Ibu sesuai dengan tabel tadi ya Bu. Ini berarti di usia 30 tadi 30 tahun tadi dia udah mulai kepikiran nih. Oh, ya udah saya coba menabung gitu. Di sini Bapak-bapak Ibu sekalian ada yang udah kepikiran belum menabung sendiri deh gitu. Untuk masa usia pensiun ada yang udah kepikiran mungkin? Mau sharing sedikit atau mungkin di daring bisa silakan sharing. Ada yang udah mulai kepikiran nabung berapa? Jangan sampai tadi ada yang pasrah lagi ya Bapak Ibu ya. Kita harapannya pulang dari ini punya suatu tujuan atau punya suatu rencana baru untuk masa pensiunnya. Nah, ada yang mulai coba tadi? Ada yang mau sharing sedikit? Ada yang sudah mulai menabung mungkin Bapak Ibu sekalian? Per bulannya diusahakan berapa mungkin? Ada yang mungkin 200, 300 ribu, ada yang mungkin 500 mungkin. Bapak Ibu sekalian masih malu-malu nih, gak apa-apa. Kita lanjut ya. Jadi, nah pertanyaan berikutnya, kita tanya baliknya gini aja. Terus selanjutnya gimana Bapak Ibu?
kita anggap bantu Pak Budi, Pak Tono, sama Bu Rini nih. Dengan 345.000 per bulan, mereka sudah niatin dan komitmen, kira-kira ada yang mau kasih saran nggak? Mereka kemanakan tuh 345.000 per bulannya? Kira-kira kemana nih Bu? Monggo. Ibu misalkan ibu udah punya pemikiran nih, udah punya niat, saya mau nabung 345.000. Kira-kira ibu mau nabung di mana coba? Sisa dana 345.000 itu tiap bulan, kira-kira ibu tuh mau saving kemana? Menurut ibu Beli gimana? emas. Gimana ibu? Kira-kira Di bank Beli dengan tanah. jadi di bank ya Bapak Ibu intinya bank. ya. Kalau Ibu tadi contohnya Mas Vito, Ibu ini mau Di bank simpan ya. 345.000 itu di bank. Tadi ada Begitu. samar-samar dari daring di mana tadi ya bilangnya? DPLK. Oke, DPLK juga masuknya Jadi, ke bank ya, sama salah ya. satu bank Oke. juga, ada DPLK juga. program dari bank perbankan. Ada lagi mungkin yang lain Bapak Ibu? Ada yang pernah main saham atau kripto mungkin Ibu yang lagi ngetren Bapak Ibu sekalian? Kalau ibu-ibu nih kayaknya savingnya ke emas nih. Ayo Mas atau Vito, atau Mas mungkin Vito. emas ya. Emas ini sangat menarik juga Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu. Jadi ternyata kalau Bapak Ibu punya uang dan tidak difikirkan dengan baik ya, mau ke arah mana, nanti otomatis hasilnya pasti akan meleset ya Bapak Ibu ya. Oh ya, tadi juga ada yang nanya 5 penyakit kritis tadi apa aja Bu yang di cover Ibu sama kita? 5 penyakit kritisnya itu stroke, Stroke. hepatitis fulminan, cancer, serangan jantung dan gagal ginjal. Oke, jadi ingat ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan ikut program ini 5 penyakit kritis juga tadi tercover. Betul Oke. banget. Kita lihat ya apa yang Pak Budi lakukan. Next, boleh? Next slide. Nah, jadi di sini Pak Budi sama nih sama kebanyakan orang ya Ibu. Betul. Dia orangnya nggak mau rempong nih, nggak mau rempong, nggak mau ribet. Pokoknya mau yang gampang. Cara gampangnya berarti diapain Ibu? Ya simpen aja, diamin aja di bank Jadi gitu. cara gampangnya tuh ya disimpan aja uang itu di bank ya. Nah, jadi Pak Budi ngelakuin cara yang menyimpankan 345.000-nya langsung ke bank. Oke, next mungkin. Nah, sedangkan Pak Tono, Nah ini tuh Pak Tono nih, dia ada pemikiran, masa aku di bank sih, di bank itu udah nggak dapat bunga, udah kena potongan, coba deh aku depositokan gitu kan, sebagian gitu, atau mungkin semuanya, gitu. Kan masih dapat nih 4%. Nggak fluktuatif ya Bapak Ibu, nggak selamanya 4% juga untuk Betul. bunga deposito. nah jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya gimana cara cepat kaya menabung, nah itu sekarang jawaban yang kurang tepat Bapak Ibu. Betul banget. Nah, cara yang paling tepat adalah Bapak Ibu mulai gunakan untuk investasi. Karena kita usahakan uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Pak Tono mulai punya pemikiran begitu dia. Makanya dia bilang, ya sudah saya depositokan, biar uangnya yang bergerak untuk dia. Nah, tapi nilai deposito ternyata kecil banget Bapak Ibu. Cuma 4% ya rata-rata ya. Bahkan kalau kondisinya nggak stabil bisa lebih kecil lagi. Nah, next. Nah, sedangkan Ibu Rini ini pakai produknya Taspen untuk kepesertaan peserta ASN juga dengan nilai yang sama. Jadi sudah jelas ya, Ibu kelihatan gambarannya Bapak Ibu ya. Tadi Pak Budi berarti nabung ke bank. Pak Tono Deposito. deposito. Ibu Rini Ibu melakukan Rini, ke Taspen Smart Safe. Taspen Oke. Smart Safe. Oke. Mungkin sampai sini udah dapat gambaran ya. Kita pengen lihat manfaatnya deh. Next. Oke, next. Oke, jadi bagaimana terusnya manfaatnya di 28 tahun atau 30 tahun ke depan saat usia BUP? Nah, ternyata Pak Budi jika Bapak Ibu sekalian boleh buka kalkulatornya, boleh hitung. Kita hitungnya gampang aja kok Bu, 345.000 ya, Oke, kali 12 bulan dalam 345.000. setahun kan, Iya, dikalikan dia masih 28 tahun lagi sampai usia 58. 58. Kan tadi usia 30 ya. Oke. Nah, ternyata akumulasi dana yang terkumpul 115.920.000. oke, lumayan. Lumayan Banyak. untuk masa pensiun. Lebih gede daripada PNS. NS. Ternyata Bapak Ibu sekarang bisa lebih gede daripada PNS. Dengan nabung sendiri 345.000 per bulan. Oke. Oke, next. Nah, sayangnya hal ini belum termasuk potongan pajak dan administrasi. Ada yang tahu potongan pajak administrasi bank per bulannya berapa Bapak Ibu?
Banyak. Berapa? Ada yang mau berpendapat berapa? 15.000 kalau nggak salah ya. Beda-beda Beda, ya. Bang. Betul. Rata-rata di kisaran 10.000 dan 15.000 per bulannya. Nah kalau segitu, kira-kira dikalikan 28 tahun, berapa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya Bapak Ibu bisa cek itu sama aja 5 juta potongannya. Artinya, dia cuma dapat ujung-ujungnya 110 juta. Nah kecil ya Bapak Ibu ya, dibanding yang seharusnya 115 karena ada potongan pajak administrasi jadi 110. Nah, selain itu tidak memiliki manfaat Ibu. Tidak memiliki manfaat proteksi jiwa untuk keluarganya dan perlindungan terhadap 5 penyakit kritis. Next, Pak Tono. Oke. Dengan Pak Tono menabungkan 345.000 itu ke deposito, ini Pak Tono ini masih ada keuntungannya dibanding Pak Budi. Kalau Pak Budi hanya terima 115, itu juga belum dipotong pajak, apalagi sekarang kita tuh cenderung konsumtif ya Bapak Ibu. Kita nggak bawa uang, nggak bawa ATM aja bisa beli-beli loh. Yang tadinya tabungan kita pengennya nanti BUP terima 115, mungkin bahkan dengan kita konsumtif beli ini beli itu nggak lebih, nggak mencapai 100 juta, nanti malahan lebih berkurang kan. Oke, mungkin ini dengan Pak mendepositokan di sini masih ada keuntungan lebih dibanding Pak Budi ya. Jadi dengan beliau deposito dengan asumsi bunga dengan bunga 4% saat ini Pak Budi, Pak Tono mampu menyisihkan untuk pensiun Pak Tono sebesar 120.556.000. Jadi lebih banyak nih Mas Vito Lebih dibanding banyak. Pak Budi. Oke. Mas Vito nih. Jadi ternyata Pak Tono pemikirannya lebih maju sedikit ya daripada Pak Budi ya, karena dia memikirkan untuk uangnya yang diinvestasikan. Tapi tetap Jadi, sama aja nggak beda jauh ya. Beda jauh, Cuma masih beda kena sekitar pajak, kena 5 administrasi, juta. tidak ada Betul. proteksinya juga untuk Betul. perlindungan 5 penyakit kritis dan untuk keluarga juga Mas Betul Vito. Ibu. Nah kita cek selanjutnya, next. Bu Rini. Oke. Nah Bu Rini dengan program Taspen Smart Save ternyata nilainya langsung 200 juta. Dari yang tadinya akumulasinya yang diterima Pak Budi 17 juta, ternyata PET mampu memberikan benefit yang lebih besar. Kita bisa balikin dananya 200 juta ke Bapak Ibu sekalian yang bisa diterimakan 100% full sebagai uang tabungan hari tuanya atau uang taspennya, ataupun nanti bisa dianuitaskan ya Bu ya, Betul. dibayarkan secara pensiun. Jadi yang dimaksud dengan anuitas adalah dibayarkan per bulannya. Per bulan. Oke. Ya, betul Nah. sekali. Mulai berapa preminya Bu ini Bu? Mulai 230.000 per bulan. Jadi murah sekali ya. 130.000 per bulan. Nanti yang penting Bapak Ibu dapat proteksi dari 5 penyakit kritisnya, termasuk uang tabungan ke keluarga dan ahli waris, dan tentunya investasi pengembangannya yang luar biasa. Dari sini jelas ya Bapak, yang 115 juta dan 120 ke 200 juta perbandingannya cukup jauh. Gitu. Jadi dengan melalui program Taspen ini, Bu Rini untung banyak dibandingin oleh Pak Budi dan Pak Tono ya Bu ya. Betul sekali Mas Oke. Vito. Cukup Boleh. jelas ya Bapak Ibu ya. Dari sini mungkin ada yang masih mau ditanyakan dengan ilustrasi ini? Monggo. Oke, kita next aja dulu deh kalau Oke. nggak ada. Oke. Nah, pertanyaannya gampang. Kira pengen jadi siapa Bapak Ibu? Pak Budi kah? Bu Rini atau Pak Tono Bapak Ibu sekalian? Bu Rini ya? Oke. Kita sama Bapak Ibu. Oke. Saya juga terdaftar di Taspen Smart Life juga. Gunanya untuk apa ya? Untuk kepentingan saya juga sebenarnya sebagai penerimanya nanti ke depannya Bapak Ibu. Betul Dan sekali. Bapak Ibu perlu disadari Bapak Ibu beruntung Taspen menyediakan program khusus untuk ASN. Jadi ya seperti ini yang benefit yang bisa kita berikan. Nah tadi Bapak Ibu setuju ya Bu Rini ya? Oke, Oke. setuju Bu Rini Mas Vito. Nah kita di sini juga bertanya nih Bapak Ibu, mereview juga dari apa yang Bapak Budi, Pak Tono dan Bu Rini rasakan ya ketika mereka melalui proses menabung tadi. Nah Pak Budi itu kalau nabung biasa susah ya Bu ya pasti ya? Banget susah. Susah ya. Ya sekarang tuh contohnya godaan tuh makin banyak Bapak Ibu sekalian. Ya dari sekarang mungkin Bapak Ibu sudah bisa pakai Shopee ya. Bahkan ada pay-laternya, terus bahkan bisa Gojek kemana-mana dan segala macam. Betul Mas. Dan tentunya akses keuangan Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu taruh di bank aja akan mudah untuk diambil.
Nah, itulah yang pasti akan terjadi ke Bapak Budi. Ya Betul. mudah tergoda untuk hal-hal yang konsumtif ya Bu ya. Ya betul banget Mas Vito. Terus apalagi kalau ada keperluan dana-dana urgent pasti mau nggak mau jadi kepake. Betul. Kalau Pak Tono reviewnya mungkin Ibu? Karena Oke. uangnya sedikit Sama ya Bu aja ya. sih sebetulnya, Sama ya, Bu ya? kurang maksimal juga, Kurang maksimal. keuntungan sedikit gitu. Seperti itu. Kalau 20 tahun lagi cuma untung 4% dibandingin inflasi sekarang ya tentunya Bapak Ibu sekalian bakal tetap sulit ya dalam Sulit menerima uang penerimaan pensiunnya. Jadi ya itulah sebenarnya yang pengen kita tawarkan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, Bu Rini ini cukup senang nih Bapak Ibu sekalian dengan penerimaan Taspen Smart Save Plus anuitas ini. Karena banyak benefitnya. Benefitnya apa aja boleh dibantu? Next, Mas. Oke, dengan benefit yang tadi diterima Bu Boleh Rini, back sekali. yaitu diantaranya perlindungan jiwa beliaunya, yaitu uang pertanggungan yang Baik. nanti akan diterimakan ke ahli waris, pengcoveran 5 penyakit kritis tadi yang sudah saya sampaikan, terus pengembangan dana Bapak Ibu juga di sini kita sampai dengan minimal kita garansi 5,5% per tahun ya Bapak Ibu. Jadi tadi sudah disampaikan Mas Vito, walaupun ada penurunan itu kita tetap garansi minimal 5,5% per Baik tahun. lagi.